sesuai dengan jadwal kuliahnya, misalnya jam 13 sampai jam 14.40 misalnya. Jadi kalau di luar jam itu atau sebelum itu dia nggak bisa kan gitu kan. Atau mungkin ada yang presensinya di luar itu atau sebelum itu. Kalau gitu berarti dia nggak terekod kan. Nah, nanti gini aja yang memang masuk mungkin kan ada apa bukti atau apa ya, itu bisa secara manual sebenarnya bisa, cuman kan saya nggak tahu satu persatu. Tapi disiapkan memang terekod gitu loh. Seperti saya kasih screenshotnya tadi di kelas B kalau nggak salah. Cuman hanya terekod 16 orang. Nah kemungkinan waktu scan itu di luar jadwal atau sebelum ya, di luar jadwal yang sudah ditentukan kan. Itu mungkin. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang keanekaragaman hayati dan budaya. Jadi, mungkin di kuliah umum kemarin juga sudah disinggung bahwa keanekaragaman hayati itu menentukan budaya. Keragaman budaya juga menentukan keragaman budaya. Makanya saya tanyakan tadi, keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh budaya atau budaya yang dipengaruhi oleh keragaman hayati. Mana yang berpengaruh? Yang mempengaruhi? Ada yang punya pendapat? Saya Pak, izin Pak memberi pendapat. Ya, silakan Jian. Baiklah Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jian Hidayat. Kalau untuk pertanyaan nomor 1 itu sendiri, kan itu pertanyaannya, apakah keanekaragaman hayati yang mempengaruhi budaya atau sebaliknya? Kalau menurut saya sendiri, ini kebudayaan yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, Pak. Salah satu contoh yang saya ambil, misalkan kebudayaan dalam hal fashion, di mana masyarakat sekarang ini, di era 21 ini kan fashionnya itu mengikuti fashion orang barat, atau istilahnya itu daerah yang ada di luar Indonesia, begitu Pak, yang sedang viral, misalkan gaya K-pop, dan lain sebagainya. Nah, kebudayaan tersebut secara tidak langsung kan berdampak kepada eh, pengelolaan ataupun budaya konsumtif terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Misalkan saja orang luar negeri itu menggunakan dompet dari kulit ular. Nah, kebudayaan itu sampai di Indonesia, diperkenalkan di Indonesia, dan kemudian menjadi salah satu budaya yang dikembangkan atau diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ini menimbulkan perilaku konsumtif untuk mengikuti hal tersebut, untuk membeli atau membuat dompet dari bahan kulit ular ataupun kulit flora dan fauna yang ada. Nah, secara tidak langsung kan itu malah berdampak kepada tingkat keanekaragaman hayati. Dan salah satu contoh lain yang saya ambil itu misalkan saja kebudayaan masyarakat Indonesia di era pandemi. Itu kan mereka lebih kepada kebudayaan mereka untuk apa ya, bercocok tanam di rumah, begitu kan. Bercocok tanam dalam artian ini misalkan saja tumbuh-tumbuhan, bertanam tumbuh-tumbuhan, berkebun begitu, aglonema dan lain sebagainya. Nah itu kan secara tidak langsung kan berdampak pula kepada keanekaragaman hayati, di mana perilaku pebisnis itu atau petani itu mengelola otak mereka supaya bisa menghasilkan kultur atau spesies baru dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan variasi yang melimpah dan dalam waktu yang singkat. Nah, itulah dua hal atau dua contoh yang saya berikan bahwasannya kebudayaan itu berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang punya pendapat? Kalau Jihan berpendapat budaya yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ada yang punya pendapat sebaliknya? Saya, Pak. Nah, Joni. Silakan Joni, nanti baru Angelina. Angelina.
Apa pendapatmu, John? Eh, Jadi saya ya Pak dari saudara Lah Jihan karena iya. kan kalau bukan Pak, tapi Hmm. coba kita lihat gitu kan keanekaragaman hayati itu kan kita harus ada bahannya dulu baru kita jadikan budaya gitu Pak. Berarti ya bukannya benar menurut saya eh, budaya itu dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati. Kalau misal nih tadi yang dicontohkan Jihan itu kulit ular. Nah, kalau kulit ularnya nggak ada, Ular. berarti budayanya itu jadi nggak ada juga gitu Pak. Berarti yang menurut saya yang benar itu eh, ke hati mempengaruhi budayanya Pak. Budaya. Begitu Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang berpendapat budaya mempengaruhi ke hati. Jihan, Joni berpendapat ke hati mempengaruhi budaya. Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada. Yang lain nggak punya pendapat atau malu? Setuju sama yang Johnny, Pak. Kalau kami, Pak. Setuju apanya? Yang ke hati mempengaruhi kebudayaan. Oke. Nggak ada yang punya pendapat lain? Masih ada kemungkinan kan dua-duanya berinteraksi, timbal balik. Nggak ada. Nggak ada. Yang lain ngantuk kali ya. Yang lain ngantuk atau malu nggak tahu. Padahal jauh-jauhan juga. Biasanya kalau jauh nggak kelihatan atau kelep-kelepan, nggak ada kameranya kan berani ngomong. Orang Indonesia kan kalau bukan orang Indonesia ya, manusia itu kan kecenderungannya coba di sosial media. Berani ngomong garang gitu, ketika ketemu nggak berani ngapa-ngapa. Gitu. Ketika berdebat nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi kalau di sosial media luar biasa. Oke, jadi budaya. Ada yang menjawab tadi? Ada yang ngasih pendapat lagi tadi? Iya Pak, suaranya? saya Pak. Yang Kiola Pak. Ya, Kiona. Kalau menurut saya Pak, budaya mempengaruhi ke hati Pak. Karena dari zaman terdahulu kan orang di adat, contohnya Pak di daerah Kerinci itu Pak, terbiasa dengan menyirih Pak setiap acara ini kenduri sko gitu Pak. Tradisi di desa Kerinci gitu Pak, adat Kerinci. Setiap setahun sekali itu Pak pasti ada kundursko yang mana tidak lupa dengan rangkaian menyirih gitu Pak. Zokiola menyirih juga sekarang enggak? Enggak Pak. Kuliah sambil nyirih kan. Itu orang Sumatera Utara, Jawa, ibu-ibu itu ya biasanya. Tapi giginya malah kuat tuh kalau nyirih. Coba ya kita lihat contoh. Budaya itu budaya nanti akan membentuk kebudayaannya. Coba kita lihat dari rumahnya saja. Rumah dulu. Rumah daerah tropis dengan rumah daerah 4 musim. Beda nggak? Makanannya beda nggak? Beda Pak. Beda kan? Cara hidupnya beda nggak? Apa yang ditanam beda nggak? Bagaimana berburu, bagaimana mengolah lahan pertanian, bagaimana bentuk keseniannya. Mungkin kesenian di Kerinci berbeda dengan kesenian di Jawa Barat, berbeda dengan kesenian di Jawa Tengah, apalagi Papua. Maka keanekaragaman budaya itu terkait dalam hal ini berarti dia akan ada hubungan timbal balik. Budaya atau kebudayaan itu dipengaruhi oleh kompleks keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu kan kita bukan hanya berpikir tumbuhan, hewan. Keanekaragaman hayati itu luas sampai ke ekosistem tempat kita itu, habitat, bioma dan sebagainya. Sehingga akan mempengaruhi budaya.
akan membentuk kebudayaan. Ya. Nah, budaya yang terbentuk atau kebudayaan yang terbentuk itu merupakan sebenarnya adaptasi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sustainability manusia itu sendiri. Sehingga kita kenal ada kearifan lokal, kearifan tradisional. Ya kan, membentuk budaya, bermacam-macam budaya itu. Cara bercocok tani di misalnya di Bali ada mengenal apa namanya? Suba ya, aliran Suba. Kemudian di Jawa Tengah itu misalnya ada bercocok tanam di daerah pegunungan dengan nama nyabuk gunung misalnya. Atau kalau di Sumatera itu kita mengenal ada lubuk larangan, ada sasi di Sasi itu daerah timur sana ya, Maluku atau mana, dalam sumber daya laut. Nah, itu sebagai bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dengan keanekaragaman hayati, kompleksitas keanekaragaman hayati biotik maupun abiotik, yang tujuannya adalah supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan. Nah, budaya itu masih sejalan dengan konsep mempertahankan keanekaragaman hayati. Tetapi dengan kemarin disampaikan oleh Pak Narto ya, pertambahan penduduk dunia yang semakin meningkat, sudah hampir 7 miliar mungkin, semuanya membutuhkan makanan, pangan, sandang, papan. Kalau di negara-negara yang lebih makmur bukan hanya sandang, papan, pangan, tapi kebutuhan lain yang apa namanya, di luar kebutuhan pokok. Nah, itu kan juga merubah budaya juga. Jadi tadi keanekaragaman hayati mempengaruhi membentuk budaya, tapi budaya itu bisa berdampak pada kok udah mau habis ya? Sorry, sebentar. Harusnya tidak. Ini tadi namanya apa? Jangan-jangan saya nggak pakai yang keanekaragaman hayati lagi. Sebentar. Aduh, sorry. Akunnya bukan saya pakai yang keanekaragaman hayati. Jadi nanti kalau putus saya inikan lagi ya, tanggung ini. Berarti saya pakai akun saya sendiri berarti. Harusnya pakai akun keanekaragaman hayati. Oke, tadi budaya itu bisa dua macam kebudayaan. Budaya untuk kelangsungan keanekaragaman hayati, sustainability keanekaragaman hayati, dan budaya yang berakibat buruk. Tadi contohnya menjadi orang yang konsumtif, orang yang gaya hidupnya itu tidak, ibarat istilahnya kalau WWF itu tidak tidak berwawasan lingkungan. Nah, itu kan gitu kan. Jadi kalau yang konsumtif akibatnya adalah membuat keanekaragaman hayati tergerus, kehilangan spesies, kerusakan lingkungan, pemanasan global, itu adalah budaya yang merusak. Tapi ada budaya yang menjamin proses pengambilan keanekaragaman hayati itu menjadi sustainable. Tapi masalahnya tadi kan ada perkembangan teknologi, mestinya perkembangan teknologi itu harusnya memang justru semakin membuat manusia itu harus menyadari bahwa lingkungan itu berperan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Tapi kenyataannya banyak juga orang-orang yang manusia yang greed ya, yang serakah. Banyak orang yang serakah. Punya mobil satu pengen dua, punya rumah satu pengen dua, sudah rekreasi ke mana, ke tempat-tempat rekreasi biasa pengen yang lebih ekstrim lagi. Mungkin dia pengen membuat villa di tengah hutan, pengen membuat villa di puncak gunung. Itu kan karena keserakahan manusia, dan itu banyak. Makanya tadi budaya dan keanekaragaman hayati saling mempengaruhi pasnya. Tidak hanya satu arah,
dua arah dia mempengaruhi. Budaya terbentuk karena lingkungan, tapi lingkungan juga bisa berubah karena budaya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungannya. Itu mungkin yang lebih tepat ya. Jadi dan Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya yang kita kenal sebagai kearifan tradisional, atau ada orang yang menyebutnya sebagai ecological knowledge ya, pengetahuan ekologi yang sebenarnya kalau kita gali adalah sebagai bentuk keserasian hidup antara manusia dengan lingkungannya. Dan tadi Jihan menyatakan bahwa budaya luar yang membawa kerusakan. Ada benarnya tapi juga ada salahnya. Karena justru orang-orang yang sudah banyak juga orang-orang luar, saya pernah bekerja dengan orang Amerika waktu itu di hutan. Mereka kalau di hutan itu merokok, misalnya bawa puntung, puntungnya nggak dibuang sembarangan. Justru kita yang membuang sembarangan. Mereka puntung rokok itu benar-benar dimatikan sampai mati, kemudian puntungnya itu dikantongin. Coba budaya kita di sekitar lingkungan kita buang sampah sembarangan. Mungkin puntung rokok dibuang sembarangan yang akibatnya adalah kebakaran hutan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi budaya itu sebenarnya bisa dibentuk oleh keanekaragaman hayati, tapi keanekaragaman hayati juga bisa dipengaruhi oleh budaya yang merusak lagi, budaya serakah, konsumtif. Makanya kalau kita ingin membangun kesadaran, kita ingin menyelamatkan keanekaragaman, mulailah dari individu-individu. Jadi kalau kita sudah merubah pikiran kita, merubah mindset kita menjadi berwawasan lingkungan atau berpikiran green ya, green life, hidup hijau. Itu dari individu-individu dimulai. Saya sering mencontohkan penggunaan sumber daya yang sederhana saja. Cuma kalau kita semua berpikir, mungkin sebagian besar kalian kan kos ya. Kalau kos itu mungkin kan beli makan enggak? Beli makan ke warung. Kalau ke warung itu kan berarti dibungkus, ya enggak? Kalau dibungkus itu berarti apa? Menggunakan apa? Plastik. Kalau 100 orang menggunakan plastik dan tiap hari dibuang, itu kan berarti sudah berapa banyak sampah plastik. Coba kalau kita semuanya bisa berpikiran bahwa kenapa kita tidak makan di warung situ saja untuk mengurangi limbah plastik misalnya. Atau membawa tempat. Dan budaya itu sudah mulai seperti itu. Budaya gaya hidup yang ramah dengan lingkungan. Membungkusnya bukan lagi dengan plastik yang tidak bisa degradasi, tapi menggunakan kembali ke bahan-bahan yang bisa didegradasi secara lengkap. Itu ya. Dan memang tadi gaya hidup bisa berpengaruh untuk akibatnya adalah eksploitasi berlebih. Kemarin juga dicontohkan oleh Pak Narto, Rangkong Gading itu mengalami lompatan dari dia vulnerable menjadi endangered, ya, critically endangered, hanya dalam satu periode waktu saja. Biasanya kan bertahap. Artinya kan ada pergeseran gaya hidup. Orang-orang kaya mungkin yang menggunakan rangkong itu sebagai suatu simbol mungkin ya, prestise. Nah, itu akan mendorong orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentu memenuhi kebutuhan itu. Atau misalnya ada bergaya hidup dengan menggunakan jaket atau pakaian yang terbuat dari kulit hewan. Berarti kan kebutuhan akan kulit meningkat. Itu akan memberi peluang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerti mungkin tentang pentingnya kelestarian lingkungan, akan mengeksploitasi secara berlebih. Akibatnya spesies itu mungkin akan menuju ke kepunahan. Begitu pula dengan sumber daya alam abiotik.
Ya, konsumsi kita terhadap batu bara, konsumsi kita terhadap bahan bakar fosil, itu kan juga mempengaruhi eksploitasi. Eksploitasi itu akan merusak alam yang pada akhirnya juga akan merusak vegetasi, hewan, dan segala isi dari habitat tersebut. Jadi kalau kita Pak, ya itu Pak, teman-teman kami di grup bilang kami belum dimasukin gitu Pak, di ADD gitu Pak. ya iya makanya itu banyak ini ya. Ini sebentar lagi habis juga, saya salah pakai akun nih, saking Iya banyak Pak. akun. Harusnya akunnya Keanekaragaman Hayati, makanya tadi saya bilang loh kok nggak bisa saya bagi co-host ya. Saya pakai akun saya pribadi, makanya 40 menit kok udah dikasih peringatan. Jadi kalau putus, nanti saya buka pakai akun yang satunya. Oke? Tinggal Kasih Pak. berapa menit lagi nih habis nih. Mudah-mudahan nggak lupa Zoom-nya matiin ya. Jadi nggak perlu lagi keluar masukan. Oke, itu gambaran. Jadi tadi budaya mempengaruhi ke hati dan ke hati dipengaruhi oleh budaya. Jadi ada hubungan timbal balik antara keduanya. Budaya yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainable, tentu akan memperpanjang sustainability keanekaragaman hayati. Kalau keanekaragaman hayati terjamin, berarti juga kelangsungan hidup manusia juga terus terjamin. Nah, semakin modern kan masyarakat mengelola, memanfaatkan itu juga semakin modern. Gitu ya. Contoh sederhana adalah bagaimana masyarakat Talang Mama mengelola hutannya. Bukan hanya Talang Mama ya. Anak Dalam, kemudian di Kalimantan itu ada suku Dayak. Mereka dulu mengenal sistem tebas bakar, slash and burn. Jadi ditebang, kemudian dibakar, jadi lahan pertanian.